Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah Paraputra Firdiantara dengan NIM akhir 2018 dari kelas pemrograman SQL kelas A. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas kedua dari kelas pemrograman SQL praktikum. Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Nah, di sini ada soal A. Nah, yang pertama soal A nomor 1, jelaskan fungsi dari group by cube. Oke, jadi group by cube itu adalah sebuah fungsi pengelompokan data. Jadi data itu dikelompokkan, tapi secara detail. Ya mungkin langsung kita coba aja ya lebih jelasnya. Nah, di sini gini kita bisa lihat ada beberapa data ini. Nah, ini maksudnya nih apa untuk 00 ini? Nah, jadi untuk yang 00, country-nya 0, city-nya 0, ini maksudnya 0 ini menggambarkan keseluruhan data dari country. Jadi ini kan ada beberapa country nih. Ada Brazil, ada Belarus gitu. Nah, jadi nol ini isinya adalah dari Brazil, Belarus, dan seterusnya. Jadi nol ini adalah jumlah seluruh dari negaranya dan city ini juga jumlah dari seluruh kotanya. Nah, akhirnya ketemu untuk jumlahnya itu ada 39. Nah, jadi fungsi cube itu seperti ini. Nah, ini kan awalnya di yang baris pertama ini memunculkan semua data ini dari keseluruhan data dari negara dan kota. Nah, ini anggap aja di nol ini banyak datanya, ada Brazil, ada Belarus. Nah, yang city juga ini banyak nih, ada Luzinia, terus Mogilijov. Nah, ini anggap aja di sini semua kota yang ada di tabel ini itu dimasukkan di kolom nol ini. Nah, akhirnya ketemu total dari keseluruhan negara dan kota yang ada di tabel ini. Nah, karena cube ini tadi kan saya sebelumnya menjelaskan bahwa cube ini adalah detail ya, pengelompokan data yang detail. Nah, ini kan awalnya baris pertama memunculkan seluruh data. Nah, terus baris selanjutnya itu memunculkan keduanya. Jadi memunculkan country, city, dan city. Jadi ada Brazil, kotanya apa. Jadi memunculkan kota yang terletak di negara Brazil. Nanti dimunculkan semua. Jadi kita bisa tahu di Brazil itu kotanya itu apa aja. Nah, ini. Nah, terus ada juga nih di sini ada yang memunculkan country saja. Nah, jadi ini maksudnya apa? Country-nya kan ada nih Bulgaria, sedangkan city-nya ini nol. Nah, ini maksudnya jadi Bulgaria, negara Bulgaria. Nah, city nol. Nah, nol ini seluruh data kota yang ada di Bulgaria. Jadi customer yang berada di negara Bulgaria dan kota manapun itu ada dua. Nah, jadinya gitu. Jadi berarti di di sini nih di negara Bulgaria yang customernya itu bernegara Bulgaria itu ada dua orang. Nah, di sini untuk bisa melihat bahwa ada berapa customer sih yang ada di negara ini tuh. Nah, ini kan nol 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 nol. Ini maksudnya nol ini mewakilkan seluruh kota yang ada di negara sesuai ini, sesuai kolom pertamanya. Jadi Brazil, ini ada jumlahnya ada 28. Jadi berarti di city-nya, jadi di kolom city-nya ini isinya adalah kota-kota yang ada di Brazil, kota-kota yang ditempati oleh customer yang bertempat tinggal di negara Brazil. Nah, di Cube juga nih memunculkan juga nih data yang untuk kotanya aja. Nah, ini satu 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 satu. Nah, karena ini nol berarti misal nih ada kota bernama Belm ini ya, Belm. Nah, ada kota bernama Belm ini. Nah, ternyata kota ini terletak di dua negara. Kan nggak mungkin nih. Makanya datanya ini satu-satu. Karena pasti kan beda negara juga, beda kota gitu. Penamaannya juga. Nih, makanya datanya itu satu-satu begini. Nah, untuk cube seperti itu ya.
Oke, lanjut ke yang A2. Nah, yang A2 ini jelaskan, sudah ya. A3 dengan menggunakan perintah cube, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, karena diminta untuk menampilkan jumlah karyawan yang berada dalam suatu kota, nah makanya kita hanya memerlukan kolom city dan jumlah dari staffnya atau karyawannya. Oke, kita bisa run. Nah, di sini ada 3 baris data. Nah, yang nol seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Kalau misalnya nol ini berarti mewakili seluruh kota. Jadi jumlah dari customer yang berada dalam suatu kota itu ada dua. Jumlah jumlah karyawan. Maaf, maksud saya jumlah karyawannya. Jadi jumlah karyawan dalam suatu kota itu ada dua. Nah, anggap aja di nol ini isinya adalah kota Lethbridge sama Woodbridge. Nah, nah terus di sini ada city-nya juga dimunculkan ini. Jadi yang bertempat tinggal di kota Lethbridge itu siapa, apa berapa orang gitu, dan yang di Woodbridge itu berapa orang. Jadi gini. Oke, mungkin lanjut ke soal yang B1. Jelaskan fungsi roll jelaskan fungsi dari group by roll up. Nah, fungsi dari group by roll up ini, nah kalau roll up itu eh sebenarnya hampir sama seperti cube, cuman kalau roll up itu tidak sedetail dengan cube. Nah, kalau di cube tadi itu kan ini ada country, ada city nih. Kalau cube kan tadi ada 002, ini juga dimunculkan, lalu ini juga dimunculkan country dan city-nya, lalu ada yang dimunculkan country saja, lalu ada yang dimunculkan city aja gitu juga kan. Nah, sedangkan kalau roll up ini kalau yang keduanya nol ini ada, lalu country city-nya juga juga ada. Nah, country-nya aja juga ada juga di sini di roll up, tapi kalau untuk city itu tidak ada. Jadi kurang detail kan antara roll up sama cube. Coba deh kita jalanin yang cube lagi. Nah, ini country dan city, setelah itu ada country. Country aja, setelah itu ada city aja. Nah, jadi perbedaannya itu ya untuk roll up ini. Jadi roll up itu hampir sama juga pemanggilan datanya seperti cube, cuman roll up itu tidak menampilkan secara detail. Jadi hanya menampilkan ini. Terakhirnya itu akan munculkan data dari country saja. Jadi jadi city terus country-nya nol itu tidak ada. Nah, di sini juga. Nah, untuk seperti kayak ininya kayak Bangladesh nih. Country-nya Bangladesh, city-nya ini city-nya 0 kan, dan jumlahnya 3. Ini maksudnya nol yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa nol ini eh, apa ya, menggambarkan keseluruhan data. Jadi ada berapa sih data, jadi semua kota yang berada dalam Bangladesh itu disatukan di nol ini. Nah, makanya juga di ini count-nya atau jumlahnya ini berasal dari keseluruhan kota yang ada di Bangladesh. Mungkin bisa lanjut ke B3. Oke, perbedaannya roll. Oke, perbedaan tadi sudah ya, mengenai apa sih bedanya roll up dan cube. Nah, sebenarnya nggak begitu beda, cuman beda dikit karena yang cube itu lebih detail, sedangkan roll up itu kurang mendetail seperti cube. Oke, sekarang yang B4 dengan menggunakan perintah roll up tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, oke, ini sebenarnya soalnya hampir mirip ya sama yang ini, yang tadi nomor A3. Sekarang B4. Nah, oke, kenapa ini? Mungkin teman-teman bingung nih, kenapa kok eh, hasilnya dari ini dan ini itu sama. Nah, sama nih, coba kita cek lagi. Nah, sama kan? Sedangkan padahal ini pakai roll up dan yang ini pakai cube. Nah, kenapa kok sama? Ya, karena ini hanya menggunakan eh, dari satu tabel aja. Nih. Jadi kan cuma ada city doang nih.
Jadi yang di grup by itu hanya city aja. Jadi nggak ada kombinasi pemanggilan data selain ya seperti ini itu. Kecuali kalau misalnya di city ini ada misalnya ada address atau ada country. Jadi semisal ada grup by-nya di sini tuh memanggil dua kolom atau lebih, ya mungkin jadi kalau misalnya dalam grup by-nya ini ada dua kolom atau lebih, itu bisa kelihatan tuh bedanya antara cube dan roll up. Tapi di sini karena memang kolomnya hanya satu, nih kolomnya hanya satu, jadi ya nggak ada bedanya untuk pemanggilan datanya. Oke, mungkin ke C ya. Oke, jelaskan fungsi dari grup by dan grup by grouping set. Nah, jadi gini, untuk tadi kan kita sudah belajar mengenai cube dan roll up ya. Nah, sedangkan kalau grouping set ini anggapannya seperti kayak custom. Jadi kita tuh mengcustom apa saja sih yang harus dimunculkan datanya dalam outputnya query-nya ini. Nah, jadi kita tuh bisa custom gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai cube itu kan sudah defaultnya gitu. Pakai cube, pakai rollup itu ya sudah defaultnya. Jadi kalau misalnya muncul datanya itu apa aja ya memang defaultnya seperti itu gitu. Sedangkan kalau pakai grouping set ini kita bisa custom nih. Jadi kita bisa bisa custom kolom mana aja yang perlu kita munculin gitu. Oke, lanjut ke soal kedua. Perhatikan beberapa query di atas. Lakukan perubahan pada query di atas dengan menggunakan perintah group by set hingga dapat menunjukkan output dari ketiga query dalam sebuah tabel. Nah, oke. Jadi di sini saya memiliki tiga query kan. Tiga query ini. Nah, kalau misalnya kita ingin memunculkan output yang seperti ini dari tiga query ini, itu kan kayak kurang efektif ya. Jadi kita perlu menuliskan queries terlalu panjang gitu. Nah, kita tuh bisa menyingkatnya tuh dengan pakai grouping set ini. Nah, coba deh kita contoh ya. Ini group by country. Nah, kita hanya munculkan group by dari country-nya saja. Nah, untuk yang ini munculkan group by dari city-nya aja. Jadi di country ini menampilkan address yang ada di suatu negara. Dan kalau yang ini address dalam suatu kota gitu. Nah, kalau yang ini, nah, grouping keduanya. Jadi ada country, ada city gitu. Jadi jumlah address yang ada di country dan city yang berawalan huruf B. Karena di sini ada where country like B. Jadi berarti eh, country yang atau negara yang eh, huruf awalnya itu dimulai dari B. Tuh. Nah, kita tuh bisa mempersingkatnya nih pakai ini, grouping set ini. Nah, di sini kita nggak perlu ribet-ribet tuh untuk memunculkan nih misal. Nah, di sini kan di grouping set, nah ini seperti cube dan roll up sama-sama ada nulnya ini maksudnya total keseluruhannya. Nah, di sini kita tuh bisa juga, nah jadi di sini kita nggak pusing-pusing nih. Nah, yang ini tuh output yang ini itu mewakili query yang ini. Jadi munculin country dan city. Jadi di group by berdasarkan country dan city. Nah, kalau yang ini, aduh, nah kalau yang ini, nah ini kan munculkan country saja nih. Nah, ini mewakilkan query yang ini. Nah, sedangkan kalau yang ini itu mewakilkan ini diwakilkan oleh ini. Nah, jadi munculkan city aja. Jadi munculkan data yang apa dari kotanya aja. Jadi, nah ini kalau kita lihat di sini pun datanya sama sih seperti ini. Nah, satu gini kan, sama seperti yang di sini. Nah, kita bisa melakukan dengan grouping set ini. Jadi kita pilih nih country city berarti kalau yang ditampilkan awalnya tuh ini lalu country saja habis itu city aja gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya memohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.